Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya rabbal wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm Amin. wa khaira ma fihi Amin. wa khaira ma qablahu Amin. wa khaira ma ba'dahu Amin. wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm Amin. wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu Amin. wa syarri ma ba'dahu. Amin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm Amin ya rabbal fathahu wa nasrahu Amin. wa nurahu wa barakatahu Amin. wa hudahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal Allahumma alamin. tawwil umurana Amin ya wa rabbal sahih alamin. ajsadana Amin ya rabbal alamin. waqdi hajatana Amin ya rabbal waqsir alamin. amwalana Amin. wa auladana Amin. wa habib lana Amin. linnasi ajma'in Amin ya wa rabbal taba'ad al-adawata kullu Amin. min bani Adam alayhi salam Amin ya man rabbal kana hayya wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin Amin. innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal Alhamdulillah ya rabbil alamin. amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala aidan duribat alaihimud dillatu aynama tuqibu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Qala sallallahu alaihi wasallam asra'ul khair zawaban al-birru wa sillatur rahim wa asra'us syarru uqubatul badyu wa qati'atur rahim. Sadaqallahul azim. Maknane wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Hadratil kiram wal muhtaram al mukarramah selaku muratibul awqat itu bahasa Arab, bahasa urang mah pengatur waktu, pembawa acara. Sebab tanpa beliau belum tentu saya bisa pegang mic. Begitu besar jasa dan mempersilahkan teh. Upami ku anjeunna teh dipersilahkan dugi ka bedug asar ge rupina abdi dicalikeun dina kursi. Anu ku jisim kuring depi hormat, semoga beliau dimuliakan dunia akhirat oleh Allah Ta'ala. Guru-guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Maman, Akhinal Kiram guru kita yang mulia, juga para kasepuhan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan lahir batinnya dan semakin bermanfaat ilmunya. Bapak kesepuhan abdi teu wantun nyebatkeun nami. Cek dina kitab Ta'lim Muta'alim, ketika seorang anak berani menyebutkan nama orang tua tanpa tata krama, itu dikatakan apa? Turisul Akro dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Bakal ngawaris hirup balangsa. Tak abdi mah badek sepuh we. Sebab mereka orang tua saya
sekaligus alhamdulillah mudah-mudahan jadi guru saya. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, kemanapun berangkat, dimanapun berada, semoga ada dalam lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang mulia, sama Bapak Ibu pun saya anggap orang tua saya. Cek urang Sunda tenden kadeudeut tunda kanyaah hormatan tisahanapeun kasaluhureun, tirai kanu janten raka, timurang kalih kanu janten sepuh. Mungkin yang paling pas itu dari murid kepada guru-guru yang mulia. Semoga Bapak Ibu semua, keluarga besar Pepabri ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah berkahkan ilmunya, Allah mudahkan milik rizkinya, serta Allah salehkan dan Allah solihahkan anak-anak dan keturunannya. Juga semoga Bapak dan Ibu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Hari ini insya Allah jadi hari yang barokah untuk kita. Amin. Walaupun Rasul dan Sayyidina Abbas dulu pernah ditanya, ma khairul ayyam, hari apa yang baik? Nabi dan Sayyidina Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah. Hari yang baik itu adalah hari Jumat. Tapi mohon maaf, yang hari lahirnya hari Jumat, cek urang Sunda anu wadalna poe Jumaah entong wakanu nyukda. Memang Nabi mengatakan hari yang baik adalah hari Jumat. Kenapa? Ini alasannya banyak. Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Allah turunkan Nabi Adam atau Allah utus Nabi Adam dari surga ke dunia. Ini ada bahasa orang yang suka ceramah tapi tidak santun, betul Pak Haji. Ini termasuk ujaran kebencian juga. Banyak orang yang mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Putus sopan kan Nabi nyebut diusir. Beliau itu manusia pilihan, beda jeung urang manusia pamilihan. Dari pamilihan teh susu sesa. Kemudian barang PS urang mah. Nabi Adam itu manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah. Pangkatnya pun Nabi dan Rasul. Masa bahasanya diusir? Mustahil seorang Nabi harus berbuat durhaka. Mustahil seorang Rasul harus berbuat maksiat. Itu proses saja Bu. Itu proses saja Pak. Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah. Yang memberikan namanya itu iblis menurut tafsir. Namanya syajaratul khuldi. Syajarah itu pohon. Khuldi itu keabadian. Memakan buah itu tertipu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Lalu apa setelah mereka makan? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Karena mereka tertipu oleh tipu daya iblis, fa'akhrajahuma. Lalu Allah keluarkan mereka. Bahasanya kan begitu. Tapi kalau menurut tafsir yang baik, Nabi Adam diutus oleh Allah ke dunia. Kenapa? Ayatnya tadi dibaca. Karena Allah menjadikan bumi ini supaya manusia yang menjadi khalifahnya, tadi dibaca. Sekalipun malaikat demo tadi kan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfikud dima. Tadi dibaca oleh Kiai. Malaikat demo, tapi demo malaikat tertib. Nggak bawa spanduk, nggak lempar-lempar bangunan yang sudah dibangun dari uang pajak. Panjelmaina malir Pak, pajak nanti urang dibangun oleh kita dari kita, tapi dirusak dari urang malir. Malaikat protes, ya Allah kenapa bumi ini diberikan kepada makhlukmu yang berwujud manusia? Mendingan kami Gusti cek malaikat, kami matara doraka, kami matara maksiat. Sugan kantos ibu ningali malam minggu malaikat nongkrong di jalur. Sugan alit-alitan dina motor ngagandeikeun bari kenapotna di racing. Malaikat kalau Allah ciptakan dalam keadaan sujud sampai kiamat tidak mau beranjak dari sujudnya, itu malaikat dan lain sebagainya. Kunaon Gusti make dibikeun ka manusia.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu, jelema tukang ngaruksa. Atuh jelas da kunaon agama dipasikeun Pak Haji Cecep ka saha ka manusia? Jawabannya kan dua. Hiji, manusia kalau mulia derajatnya tinggi luar biasa. Bahkan kata sebagian ulama tauhid bisa melebihi tinggi derajat malaikat. Lalu kenapa agama Allah berikan Pak kesepuhan kepada manusia? Jawaban yang kedua, nya kitu teh manusia mah di mana jahat lebih ti satu. Harimau dikatakan raja hutan, raja rimba, tapi belum pernah melihat sampai hari ini ayam meong nuarakai. Sugan ayam meong nuarakaji muasim soal gunung dugul ku jalmi, hutan beak ku manusia. Nya pasir letis batu tumpur, bahkan harimau nage habis diburu oleh manusia. Itulah makanya agama kenapa Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Tapi di akhirat anu bakal jadi suluh neraka teh dari lain meong. Wa quduhan nas wal hijarah. Badan kita yang cantik dan molek, badan kita yang tampan dan gagah, lamun teu dibarengan ku keimanan katakwaan uih engke ka Allah, maka bakal jadi suluh neraka Allah. Subhanallah gitu. Wal hijarah, hijarah di dieu teh sanes batu ali. Ieu betul soalna aya nu ngarange batu ali termasuk abdi Pak Haji, abdi ge hobi. Dari no hobi mah teu naon selama tidak didewakan, dituhankan, namanya hobi kok. Da ieu teh ikut tos kayak menawis 15 juta. Aku abdi teu ditawar da hoyong jeung Ramona. Hijarah di sini apa sih? Patung-patung yang dijadikan sesembahan itu. Bahasa kolot baheula mata pekong gitulah. Itu yang akan menjadi suluh neraka Allah teh kitu. Wih di akanu tadi Nabi Adam diutus dari surga ke dunia hari Jumat. Allah wafatkan Nabi Adam alaihi salam juga di hari Jumat. Bahkan akan terjadinya kiamat yang asli juga adalah nanti hari Jumat. Tapi wallahu a'lam entah Jumat yang mana. Saya ikuti pepatah beliau tadi, tong sok loba dedengean, tuturkeun we nu aya nu bener ayeuna. Laras kitu laras? Kunaon ari berita ti Allah tina Quran ti baheula urang teu keueung. Nya, idza juljilatil ardu jiljalaha al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus tuh katituk tinggal ke gunung gede wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung saja seperti kapas yang ditiup komo awak urang. Berita itu dari dulu sudah ada dalam Al-Quran, tapi tidak membuat merinding dan ciut hati kita. Kunaon ari berita nu datang tina sosial media, hati-hati bulan depan kiamat. Ribuh salah lembur. Ini tertipu. Sebetulnya di situ terlihat sejauh mana kualitas keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Jelema diancam ku naik BBM mah keung. Tapi orang sholat duhur jam 2 wae kunaon teu keung. Kinten orang-orang bahas gitu. Apapun acaranya, isinya tolabul ilmi. Balik lagi, bahkan kiamat terjadi hari Jumat. Bahkan ada satu rahasia di hari Jumat. Kenapa Jumat dikatakan baik? Pangkatnya pun Sayyidul Ayyam. Tidak ada doa. Ayo di jam berapapun. Sebetulnya begitu. Di malam dan di hari Jumat patokannya kata Nabi dan kata ulama, selama tidak meminta haram, tidak mendolimi orang, tidak mencelakai orang lain dengan doanya, maka keberkahan Jumat adalah sa'ah diijabah doa. Bahkan orang yang mati di malam dan di hari Jumat, insya Allah mendapatkan mati yang syahid. Mati syahid itu bukan bom bunuh diri. Ini mohon maaf Bapak-bapak kesepuhan dari Pepabri, saya pun membantu insya Allah dengan program dakwah ke seluruh masyarakat. Sebab banyak yang terkecoh, katanya mati syahid kalau bom bunuh diri. Ini kan aneh, yang korbannya saudara sendiri. Dikatakan jihad, tapi meledakkan bom ketika Jumatan. Maka harus timbul tanda tanya yang besar pada diri kita. Jihad besar itu kata Nabi, wal mujahidu man jahada hawahu. Berjuang sejati itu orang yang berjuang mengendalikan hawa nafsu. 11 kali Rasulullah bertempur, 11 kali Rasulullah berperang.
Setiap itu Rasul berkata kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat kita baru pulang dari perang yang kecil, perang Badar 313 orang melawan 1000 orang. Terjadi tanggal 17 Ramadan dengan peralatan yang minim, dengan keadaan perut yang kosong dan lapar karena sedang menjalankan ibadah puasa, melawan 1000 lebih tentara kafirin dengan senjata yang hebat, dengan perut yang kenyang. Secara logika tenaganya pun hebat, maka Allah memberikan keajaiban. Bukankah ini jepuran sunama kajian? Laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Kata tafsir sampai 300 dan 500 ribu Allah suruh malaikat untuk ikut bertempur. Tapi Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang yang kecil. Sahabat pun bertanya, karena keringat masih mengucur, darah yang keluar masih segar, senjata masih mereka pegang. Kata sahabat, masih adakah perang yang besar dari ini ya Rasul? Ada. Ma huwa jihadul akbar. Apa perang yang besar itu ya Rasul? Jihadul akbar, perang pertempuran yang besar. Jihadun nafas, yaitu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Beban jelema lamun tos ku nafsu ning ibu di mana amok ibu ning ka tukang kiri dia. Maneh hayang ngalak-lak teh ka tukang kiri dia teh bahasa nepi ka kitu. Padahal mah boro-boro ngalak-lak tukang kiri dia urang gelingnya aya serah dina sanggung teh nu sakitu ripuna. Nah itulah nafsu, itulah nafsu. Bahkan orang yang mati di hari Jumat matinya mati syahid. Yang dikatakan orang yang mati syahid itu terbebas dari 2 perkara. Pertama, Allah bebaskan dari pertanyaan kubur. Yang kedua, Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Bahkan orang yang mati di malam dan di hari Jumat, dia punya iman, agamanya Islam, maka tidak akan selembar rambut pun copot dari tubuhnya, syahidan, supaya jadi saksi kelak di yaumul kiamat. Mudah-mudahan termasuk kita semua, amin ya robbal. Hari nu baik teh hari Jumat. Nah, jadi karena hari yang ngaji teh kita sekarang teh mau buka kene bios da ibu bapak mau capek abdi ieu capek menyalira tenang we begitu. Maka ketika hal ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, hari apa yang baik? Kata Sayyidina Ali, apa jawaban Nabi? Hari Jumat. Apa jawaban Sayyidina Abbas? Sama hari Jumat. Lalu apa jawabanmu wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, lau su'ilal ulama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib. Kalaupun kalian bertanya kepada ahli-ahli agama, orang-orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama, tentang pertanyaan hari apa yang baik, pasti jawabannya tidak akan beda dengan apa yang pernah dijawab oleh Nabi dan Sayyidina Abbas, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Ini penting untuk kita, Bu Bapak. Hari apa yang baik? Kata Sayyidina Ali, hari yang baik adalah hari al-yawmul ladzi yakhrujuna minad dunya mu'minan billah. Poenan di mana orang keluar di dunia mati membawa iman, itulah hari terbaik dan terindah untuk kita. Sanajan poe Jumaah hari mawat nakarnya kayak botol maduka. Bukan ayeuna mah lain mawat salat berjamaah, ning di Indonesia mah mawat mabok berjamaah. Aduh ya Allah. Mawat teh tawuran berjamaah, naudzubillahi min dzalik. Hari apapun ketika kita keluar dari dunia, iman Islam kita terbawa mati. Itulah Bapak Ibu hari terindah, hari terbaik untuk kita. Semoga kalau kita keluar dari dunia ini kelak, iman dan Islam terbawa menjadi saksi dan dihormati oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Sholawat salam sing lumungsur ka Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariung dina acara halal bihalal nu disebutkeun tadi. Cing ngariungnya urang sadayana di akhirat, sinareng jalmi nu dihampura dosana ku Allah, sinareng jalmi nu ditutupan kaaibanana ku Allah, sinareng jalmi nu mendapat syafaat dari Allah dan Rasulnya, bahkan menjadi orang-orang yang mudah-mudahan dalam surah Al-Waqiah termasuk ashabul yamin, orang-orang yang dicanangkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekalipun tadi doa sudah, harapan sudah disampaikan. Jangankan ridho manah ke jamaah orang membaca Al-Fatihah, karena ini termasuk kebiasaan saya.
Setiap ceramah dimanapun saya selalu meminta jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Pertama kita doakan keluarga, karib dan kerabat juga sahabat. Tadi dikatakan oleh Pak Haji Jajan, yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Ada yang sahabat kita yang gugur dulu ya Pak, ketika kita berjuang, mungkin terlintas di benak Bapak. Saya tidak bisa membayangkan jiwa bapak-bapak hadir di masa itu. Walaupun maaf ya, sekarang Bapak berada di sini dan Ibu, tapi kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan maut mereka maut yang husnul khatimah. Terutama untuk orang tua kita. Cek urang sunnah peperiheun kerju menang urang tetiasa mulang tarima. Peperiheun keur aya urang musingkeun bae. Dengan cara apa sih? Minimal dengan berdoa. Semoga orang tua kita di alam kuburnya Allah berikan rahmat dan maghfirah juga ridhonya. Juga mohon izin kepada semua, juga untuk para kiai kita Pak. Sukabumi tertimpa musibah kan? Profesor Dr. Kiai Haji Dedi Ismatullah, pimpinan Pondok Pesantren Gunung Puyuh, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Di lingkungan saya pun banyak ulama-ulama yang soleh dipanggil kan. Nalika abdi ngurep ke jalmi kiai Pak Sansannya, aya jamaah nu ngomong, Pak Ustaz, kunaon sih jelema-jelema soleh ayeuna dipunutan ku Allah? Jawaban abdi di atas kuburan, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya inilah tanda-tanda kiamat, bahwa ilmu diangkat oleh Allah. Bukan ilmunya yang hilang, tapi orang yang punya ilmu yang bermanfaat mulai semua berpulang ke rahmatullah. Kunaon jelema-jelema soleh nu dicandat ku Allah, ieu ciri-ciri kiamat. Ya jalmi nu nyarios katuhkeun nya Pak Ustad, mentah kecek abdi ge tong soleh teuing. Si Mahon. Jawab deui ku abdi, mending kene mawat tina kaayaan soleh. Laras henteu? Ya itu mah jawaban nu lurusna mah. Menikmati dalam keadaan iman dan Islam, menikmati dalam keadaan soleh dan salihah. Makanya saya sering berucap dalam dakwah, untuk orang yang usianya paling tua, tolong jangan tunjuk dada bahwa kita yang paling senior. Coba ngaji diri nanti hate, beteuing urang can dimaotkeun teh, sabab urang gede kene dosa. Beteuing urang can dimaotkeun teh, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalannya. Leres gitu leres. Itu saja. Urang doakan mudah-mudahan ulama, kiai, guru-guru kita. Saya yakin Bapak Ibu pun dulu punya guru, baik guru agama, juga baik guru dari agama, sekolah umum. Dengan cara apa kita berbuat baik kepada mereka? Minimal kita doakan hari ini, mudah-mudahan ya Allah, ilmu yang mereka amalkan kepada kita bermanfaat untuk kita dan berbarokah untuk beliau di sana. Dan semoga mereka Allah tempatkan raudhatun min riyadil jinan, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada heureuy saabir, kadang-kadang di urang masih kata berarti Ustaz, kadang-kadang di urang masih kata berharga guru ngaji teh. Padahal lamun aya pemuda bobogohan kelas apel pada nanyaan butuh Ustaz, nentukeun tanggal nikah Ustaz, anu ngajajakeun nikah Ustaz, anu narima nikah Ustaz, khutbah tausiah dan doa nikah Ustaz. Tadi abdi namanya di gedung itu Pak, di gedung dishub namanya teh ieu lapangan teh. Terus ayeuna punten nyangakeun nikah Ustaz, nampi nikah Ustaz, doa nage Ustaz, pangankan pawewena kereuneu. Oh manya ku Ustaz ieu teh. Maksudna butuh doa Ustaz begitu maksudna. Acara 4 bulanan Ustaz dipanggil, 7 bulanan Ustaz sok ke mana? Mung serang-mangsring bade ngalahirkeun Ustaznya. Maksudna hoyong didoaan ku Ustaz. Memberi nama anak dan doa Ustaz. Akikoh yang memotong kambing atau domba Ustaz. Betingna Ustaz ngayun budak. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Budak diayun, ya Nabi salamun alaih, ya Rasul salamun alaih. Perlu Ustaz. Maaf, malah mandal inung bapak ngecerai Ustaz hadir, rujuk deui Ustaz deui wae, golepak maot Ustaz. Ieu masih bayar mikanya we ka para sesepuh. Siga teu berharga di urang mah kokolot-kokolot teh gitu.
golepak mawat ustad nu dipanggil lain Pak Wali Kota. Ustad nu dipanggil bukan jenderal yang di atas sana, ustad dulu. Subhanallah. Tapi jalmi ayeuna seueur nu aneh. Nikah hayang di masjid. Ari geus nikah tara daek abus ka jero masjid. Laras kitu laras. Lampu masjid guru, AC dan kipas angin jalan, keur nikah geuning. Video dan foto oleh wedding organizer pakai listrik masjid. Bubar hajat, aya teh dongkap ka DKM. Ka DKM, wios bayaran bulan ieu mah listrik masjid ku abdi, izin kamari dipake hajat keluarga. Ada nu kitu? Jalan. Terjawab ngaji dinten ieu. Rek maju kumaha? Umat Islamnya sendiri tidak peduli terhadap kemajuan sarana ibadah. Kurang jempling ini. Bangun rumah cacat bayar listrik nu diangge hajat kabukuan. Nikah ingin di masjid, sudah nikah tidak mau masuk ke masjid. Ngaji anti, berjamaah tara, dielingan dina rutinan kalakah izin, di papatahan dina ceramah kalakah ngewa, ka guru bendu, ka kiai benci, ka ajengan ngabenyengan, ka ulama jadi ngewa. Subhanallah, sakalinya ka masjid pakai bahasa Sunda punten nyalutak berjamaah nate cicing nate hareupeun imam nya jadi mayit. Satu-satunya makmum yang diam di depan imam itu mayit Pak dari sakalina ka masjid ngariweukeun batur digotong deui cicing lagi lah itu kangen imam ongko rek berjamaah hareupeun imam lain sholat tapi di sholatan gini ngomongnya gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Pokoknya mau ditapihane mah ku abdi nalika ieu jelema maot batur tidak mengucapkan innalillahi tapi batur mengucapkan alhamdulillah. Ini satu pertanda bahwa kita bukan ahli baik. Tapi justru kalau besok lusa kita meninggal, buat tetangga kita mengenang kita. Sekalipun kita sudah tiada, tapi nama dan kebaikan kita tetap dikenang. Insya Allah termasuk orang yang panjang umur dan jadi pertanda orang tersebut bakal jadi ahli bahagia di akhirat. Amin. Ini kan acara model gitu. Supaya besok kalaupun kita meninggal, sahabat, kerabat, semua tetap mengenang kebaikan kita. Nomor kedua orang ngadoa, acan patihana gitu. Tuh gening emut karena hancam. Ini jamaah aya nu teu damang, lahiriah batiniah, terlihat tidak terlihat, yang medis yang non medis, kesepuhan, Bapak Ibu yang mulia orang tua saya. Lamun teh mah punten. Nu katinggal nu tos dilandongan nu teu acan. Baik medis ataupun tradisional sudah kita tempuh, tapi kenapa kesembuhan belum juga datang? Jawabannya oleh Al-Quran, la shifa'a illa shifa'uhu. Tidak ada obat dan kesembuhan yang mujarab illa shifa'uhu, kecuali obat dan kesembuhan dari Allah. Sehebat apapun sains dan teknologi, secanggih apapun ilmu pengetahuan, seep bumi, seep sawah, jual mobil, gade motor, berobat ngalir ngidul ngetan ngulon nayangan kacageran, lamun Allah can ngijinan kudu nyembuhkan penyakit seseorang. Saya bertanya, siapa di dunia ini yang bisa memberikan jaminan sembuh? Tidak ada kecuali Allah. Makanya orang la haula illa billahil aliyyil. Nah eta ibu, eta teh ajengan punten ya Pak Ustaz, Pak Haji punten. Di urang mah la haula teh tibang diangget di lurut Pak. Can diamalkeun. Hiji urang mah la haula teh tibang dipake pupujian ku barudak. Barudak minggu meme salat maghrib, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teruskan Bu. Illa billahil aliyil azim. Coba urang haltoskeun. Teu aya sareng kagiatan angin ku pitulung saha Allah anu agung, angin ku pitulung Allah anu agung. Nan can di aku eta teh. Da sok aya keneh jalmi nu ngomong kieu,
Urang mah lamun teu boga duit lulus pasti lulus. Punten. Urang mah lamun teu nyekel duit riut pasti riut. Sebab lahaulanya hanya di mulut saja. Candi aku. Laras gitu laras. Kadua di urang mah lahaula teh tibang dipake gelut. Waninya kasih gitu lahaulah ayo tuh. Wah. Tilu urang mah lahaula teh ku ibu-ibu punten ibunya punten. Da ieu mah ngaji. Ku ibu-ibu khususna bapak-bapak masa ada jarang lahaula teh nomor katilu ku ibu-ibu diangge nganyu. Ibu antunnya ieu baskom sabulan 70.000 manggaling 15 tahunan lahaula lahkeun lainna. Ngajuk 18 siki kadinya nah gitu. Jadi lahaula teh dipakai pupujian, dipakai gelut, oke dipakai nganyuk. Begitu, mentak rame ke rumah saya hanyut gitu. Makanya kita berdoa, upami jamaah sarumping ti bumi nyararanak penyakit, berkah silaturahmi, berkah keluarga besar pepabri ieu halal bihalal berkumpul beribadah, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Upami jamaah sarumping ti imah mararawakat panyawat, berkah ngaji dinten ieu sing dararamang panyawatna. Upami jamaah sarumping ti bumi mawa kapusing kabingung kasusah, sing tebih kapusingna sing nyimbar kasusahna, sing jauh kabingungna. Upami jamaah sarumping ti bumi mararawa kapoek hate, berkah kiai kita tadi membaca ayat suci Al-Quran, mugi cingnya angan kana hate urang sadayana. Upami jamaah dararatang ti imah paribasa nyandak katanya hoan atanapi kabodohan punten. Mudah-mudahan dari siapapun tadi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Upami jamaah darah rongkap ti imah mararawa hutan. Oh itu dah lama. Jadi nyarios pambayar gue cenah. Ustad ge tanda tanya ya amplop nanti yang kanal tinggal orang-orang mamayar. Banyak wajib banyak. Bener ada. Terus ke asa-asa deh. Nah, metodologi dakwah sekarang memang harus dirubah. Bukan berubah dalil dosa, taktik dan teknik dakwahnya. Saya masih ingat pesan Buya Hamka. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mempersatukan, bukan memecah belahkan. Dakwah itu mendinginkan suasana, bukan memanas-manaskan suasana. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kan gitu. Sok seueur pan anu nyari hate kudu ngaji. Komo upami nu ngaji Pak Haji, ieu mah punten kisah nyata abdi nu mereng saya muni tadi pengajian teh. Malam tadi abdi berangkat tadi ka kiai itu nyarios di Cibalana. Mangga Haji. Di Cibalana di Pelabuhan Ratu. Masya Allah. Ada orang yang pakai gamis, maaf Pak Kiai karena beliau pakai gamis. Pakai gamis, sorbannya bagus. Masya Allah dandanannya gaya minyak naseungi, tapi Masya Allah naik panggung. Tapi masa kita hati Pak, Indonesia digoblok-goblok. Bentar dia ada bahasanya. Indonesia ditolol-tolol. Saya naik ngaji tabligh kedua, saya ucapkan seperti ini. Kata seorang ulama hebat yang bernama Imam Asy'ari rahimahullah. Ini bukan hadis kan, tapi kaul ulama. Hubbul waqon minal iman. Cinta bangsa, cinta negara, cinta tanah air sebagian daripada iman. Bentuk jihad di Indonesia jangan disamakan dengan bentuk perjuangan jihad di Irak. Indonesia bukan Irak. Bentuk berjuang di Indonesia jangan disamakan dengan di Suriah. Indonesia bukan Suriah. Di sana jihadnya itu mengangkat senjata mungkin karena situasi. Di kita percayakan saja kepada TNI, percayakan saja kepada Polri. Mereka telah bersumpah dari dulu
dengan menyebut nama Tuhannya masing-masing, bersumpah, ridho, rela, ikhlas, meregang nyawa pun, tetapi tidak ridho sejengkal tanah dijajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya Bapak dan Ibu yang mengamalkan keterangan ini, hubbul watan minal iman, cinta bangsa, cinta negara, termasuk sebagian daripada iman. Semoga jasa Bapak dan Ibu menguatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rios mate gitu, naik we abdi, abdi tadi kieukeun. Saha deui nu rek cinta Islam kalau bukan kita umatnya? Siapa lagi yang akan mencintai NKRI kalau bukan kita warga negaranya? Siapa lagi yang akan mencintai kota dan kabupaten Sukabumi melain urang masyarakatnya? Saha deui sok nu rek mulai Jawa Barat, lamun lain urang warga Jawa Barat sendiri. Saha deui rek cinta keluarga kita kalau bukan kita sendiri yang menjadi bagian dari anggota keluarganya. Dibere we ku abdi teh ironi kieu. Lamun Indonesia digogoreng wae, mun Indonesia ditoto wae, jawaban abdi wengi dina panggung. Silahkan Anda invite ke Jerman, ke Spanyol, ke Inggris. Tapi pertanyaan saya, rek di aku moal banget model kieu di Jerman. Gitu we abdi mah. Gitu we abdi mah, moal aya dong aku. Gua diusir barangkali itu, saya pisah paspor nama kono. Yuk cintai Indonesia. Dengan cara di kita, ulama-ulama kita dulu telah memberikan contoh. Pejuang-pejuang kita tolerannya luar biasa. Mana beda agama di luar, beda keyakinan itu di status identitas. Tapi ketika Indonesia dijajah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua dulu bahu-membahu, tidak pandang yang tiarap di samping kita agamanya non-muslim, tapi kita rangkul, kita peluk, kita cium mereka. Mereka sakit, kita sakit. Mereka bahagia, kita pun bahagia. Mereka meninggal dunia, saya yakin sampai hari ini kenangannya masih ada di benak bapak-bapak dan ibu-ibu. Subhanallah, bapak dan ibu saya doakan semoga menjadi ahli surganya Allah. Mohon maaf mungkin kalau bangsa dan negara tidak bisa memberikan penghargaan yang tinggi kepada bapak dan ibu. Nah, dia sih wali kota gitu ya. Dan mahek lah. Kalau bangsa dan negara tidak bisa memberikan penghormatan ataupun kecukupan yang cukup untuk bapak dan ibu, saya dalam berdakwah tetap mensupport bapak dan ibu. Bu, bapak di dunia semoga bapak dan ibu panjang umur bari sehat, tapi ada puncaknya di akhirat semoga Allah berikan surga kepada bapak dan ibu, karena bapak dan ibu capek di dunia berjuang. Di akhirat semoga Allah senangkan bapak dan ibu semua. Amin ya robbal. Wih, di kana hutan cangreng saya gitu ya. Dah kudu kieu dakwah ayeuna mah sok aya ning nu nyeri hate mun jamaah datang ti imah mawa hutang bayar atuh entos we ngaji teh sakitu. Teu aya solusi. Harus seperti ini, nu dagang, nu tani, nu kuli, nu bisnis, apapun bentuk usahana, mudah-mudahan berkah rezekina, lancar usahana. Kalaupun besok kita mati, semoga kita terbebas dari urusan hutang piutang. Terakhir, saya berdoa mudah-mudahan Republik makin solid, makin barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran ke depannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir pisan, urang nyuhunkeun kasalamatan. Cuaca begitu dingin, Pak Haji. Komo di abdi mah seueur cabe, cengek, tomat anu ieu Pak. Anu dina ujung daunna teh punten aya kristal. Iya Pak. Tomat itu paling taluk, tong boroku kristal itu nu berbentuk es. Kucai ibun wae paling taluk. Busuk. Nah ini pertanda dari Allah, kata ahli astronomi. Katanya sekarang posisi bumi lagi jauh, sepertinya begitu, dari matahari. Tapi menurut sudut pandang ilmu tauhid, kitab Daqaiqul Akhbar lihat bahwa tanda-tanda kiamat itu bumi ini akan digelapkan oleh Allah entah 40 hari, minggu, bulan, atau entah 40 tahun. Matahari tidak akan terbit. Orang yang tahu waktu itu orang yang bagaimana sekarang biasa sholat tepat waktu atau tidak, hanya mereka katanya orang-orang yang nanti Allah sadarkan. Ya di sisi lain boleh ini fenomena alam, di sisi lain untuk orang yang beriman, bukankah ini peringatan dari Allah bahwa dunia sudah tua renta?
Nabi nuju mi'raj wae ningali dunia kos nini nu bongkok. Komo ayeuna badannya. Nah, begitu saja tandanya begitu. Dengan cara apa sih? Minimal kita berdoa. Wala yasirul qadha illa biddu'a. Punten nya. Tetiasa diinung ngarubah katangtuan kecuali dengan keberkahan doa. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu dua. Nomor kahiji kolot, nomor kedua mamat. Itu tidak bisa dirubah. Wah Ustaz, kolot mah bisa dirubah. Ayeuna mah aya operasi plastik, itu hanya casingnya saja. Kalau sorinya saja yang dirubah, mesinnya mah tetap mesin jadul. Jeroanna mah tetap mesin tua. Casingnya saja itu operasi plastik, Ibu. Makanya ayeuna kudu hati-hati. Kusum tiris kieu mah anu dioperasi plastik titip ulah si dulu. Ini begitu. Takdir yang kedua yang tidak bisa dirubah adalah al-maut. Kita memohon keselamatan diri kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat, terutama untuk NKRI tercinta, terutama untuk muslimin muslimat dan seluruh manusia yang Allah masih berikan kesempatan hidup. Semoga diberikan keberkahan, keselamatan dan kedamaian. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua, pembacaan Al-Fatihah secara berjamaah, mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mulia, oleh orang tua kita tadi disebut Yos cana telat-telat oke. Ramadannya sudah jauh. Ini acaranya halal lebih halal. Bahkan tadi putusan yang tepat dari kesepuhan kita, memang halal lebih halal itu hanya dimiliki di Indonesia, tidak dimiliki di benua-benua dan di negara-negara yang lain. Diperlengkap kembali oleh saya bahwa halal lebih halal itu hanya kemasan saja. Jadi ibarat lagi, tidak usah memperdebatkan jenis piringnya, jenis gelasnya, tapi mari kita konsumsi apa yang disajikan di dalam gelas dan di atas piring. Apapun kemasannya, eta mereka nawan we, mereka rajaban, mereka muludan, walimatul safar, walimatul ngurus, walimatul khitan. Lamun syukuran bangunan kan walimatul bunyan, begitulah. Arek umilan, arek haulannya, arek acara halal bihalal, arek acara Agustusan. Isinya sama, tolab. Sekali deui eusi nama sami tolab. Jadi badan nu diharapkeun kuno hadir mah apa saja yang disajikannya, acara mah nomor 2. Dan tu saeutik ibu di lembur mah ari saman madrasah dininya ari wengi teh dangdut. Aya. Aduh jadi papeulit bin pakujut gitu. Ada teh pati ka hati abdi mah. Asaku anehnya. Nya lamun meureun acara-acara nu sifatna ria-ria sabaraha teh mah eta mahakna. Ini kan pertama dari sudut pandang pendidikan, memberi pendidikan apa kepada anak-anak kita. Orang contohkeun punten ye. Aya urang kali nu naik panggung lamun samanan sok aya. Aya. Contoh ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bae da kiai ge kudu punya seni peran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, dan jangan sadayana dina acara samanan ieu sim abdi bade ngalalarkeun surah Al-Ikhlas. Pancok aya nu kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bae da budak ibu. Atuh penonton mah seuri da indung bapana mah ceuri. Penonton tertawa da kakek nenek mah bangga sambil menangis. Jeung nenekna abah tingali incu urang rek maca kuluhu dina panggung. Mamah mah deg-degan. Tapi kamu riset gitu terus tak urus duitnya. Begitu. Lalu anaknya dan cucunya membaca begini.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Shadaqallahul adzim. Baik, dibalik tawa jamaah saya lanjutkan dakwahnya. Aya teu ibuna bapakna nu naik panggung nyawer ka eta budak. Aya teu kakena nenekna membusungkan dada. Subhanallah, itu cucu saya, Nak. Kau hebat bisa membaca surah Al-Ikhlas. Kaitannya dengan ketauhidan kepada Allah. Nih dari kakek 500, nih dari nenek 500.000. Aya teu? Nu aya pan minder. Aduh, era ingat budak. Era nya incu lagamna kitu. Balikeun sok dina acara hiburan. Aya organ tunggal. Cucuna naik. Nyanyi jalan goyang sampai tuntas. Kakeknya membusungkan nada kan. Nenek ngaliwur salalembur eta incu abdi pisan teu nyanyina sukses. Penghayatan lagunya, artikulasi bahasana, cengkoknya bagus, nada nang teu silung, abus jeung iramana. Disawerkeun ninina 500, apina 500, mamah bapana 500, budak turun panggung moal duit 2 juta. Ini ngaji, mohon maaf. Saya lanjutkan dakwahnya. Coba kumaha lamun engke urang sakaratil maut. Rasakeun ke di mana urang sakaratil maut. Kumaha lamun urang geus kieu ta Ibu? Sudah tukang sayur. Dina dunia terbalik ya. Nah, eta. Kumaha lamun urang geus kitu? Kita sakaratil maut sudah tidak bisa bicara. Datang cucu kita yang membaca surah Al-Ikhlas dina panggung. Anu urang na era teh boro-boro nyawer urang na ge minder. Cucu kita bertanya, "Nenek, kenapa?" Kita sudah tidak bisa ngomong. Lalu cucu kita membaca surah Al-Ikhlas di telinga kita yang sedang sakaratil maut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Abdi moal make insyaallah punten Kiai. Saya pakai bahasa yakin kalaupun mati husnul khatimah karena ayat-ayat Allah yang cucu kita baca. Setuju, Bu? Setuju. Contoh kedua, kumaha mun urang geus kieu? Datang incu urang nu disawer 2 juta bari dibangga-bangga teh. Nenek kenapa? Cek incu urang kana ceuli urang, apa salah dan dosaku saya. Aturan bae nyanyi saeutik mun ieu. Cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jalan goyang, jalan goyang. Ibu maneh maut pasti ngadoa dina hate, ya Allah nyuhunkeun umur samenit mah. Rek naon? Rek nyeke geura incu. Pasti begitu. Benten. Ieu mah banyol we. Sebab lamun metode dakwah ayeuna menyajikan sesuatu serius teuing kan jangan kan. Beres kitu beres. Sok we pancek abdi oge geus puguh di imah loba kajuet hadir ngaji tong dibikin cuet gitu. Itu taktik dakwah sebetulnya begitu. Ieu mah geus di imah loba kapusing nu ngaji tegang, tong boro tegang nu ngaji eueuh ieulan we ibarat mobil mah kuplingna selip. Bapak-bapak, singarang ibu-ibu. Kahal, pas bulan tadi udah tinggal kursi hukum pasti lagi. Tanagaan cina kiai teh nu ngaji. Sugan hari seperti kieu mah nu ngantuk kan jadi tidak ngantuk, yang melamun kan jadi fokus. Bagaimana caranya? Oh silakan. Trik dan taktik ada di seorang pendakwah. Sebab di pesantren ini ngajengan urang teh diajar muhadharah, diajar ilmu balaghahnya kagumpul bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu. Bahkan ulama nu bijak bahkan sok tingali heula rampak hate jeung rampak beuteung jamaah. Nah, itu yang paling susah. Rampak hate jeung rampak beuteung jamaah. Kenapa Rasul memberi contoh dalam sholat? Nabi ketika sholat sendiri baru suratnya panjang. Rasulullah ibu tos Fatihah teh Al-Baqarah. Tos Al-Baqarah Ali Imran. Henteu karuku. Tos Ali Imran An-Nisa. Tos An-Nisa. Naon hiji deui teh? Al-An'am nya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, yang keempat Al-Maidah.
Beres Al-Maidah baru ruku. Itu sebetulnya harus diterangkan oleh pendakwah. Lalu lo pak namanya dakwah teh gini, jamaah percaya tuh Kangjeng Nabi mah sholat teh lebih ke baru sampai anak. Nggak kan sakitu. Paling jamaah nyiku kan di anak. Lah tuh pantas ya dan Nabi. Begitu pak. Kurang mah RT aja. Mana ya gitu. Coba kalau dijelaskan apa yang membuat kaki Nabi bengkak. Rasul sarokaat eta ibu bapak Al-Baqarah terus Fatihah-nya, Ali Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah. Kantos orang model gitu? Kantos? Abdi kena pakai kopiah sancang. Saya mencoba kiai, tapi tadi sana ke masjid Pak Haji, abdi dicoba di Umi. Bojo abdi jeung anak abdi nyuhunkeun, cek bojo biasa henteu entong ka masjid. Cek abdi kunaon ya? Hayang memperkenalkan sholat subuh ke anak. Gitu bojo abdi teh. Abdi ngawe heula nelpon heula ka imam nu biasa. Panghenelkeun abdi besi ngarep-ngarep abdi ka masjid moal salat berjamaah subuh di masjid. Nya abdi berjamaah di bumi karena ingin memperkenalkan salat subuh ke anak. Kebetulan anak istri yang paling gede itu wanita. Saya coba metode ini. Cek abdi komo ka batur arek dipecak we heula ieu di imah di keluarga. Salat subuh saya Bu yang jadi makmum anak dan istri. Rakaat pertama saya baca Yasin. Ente cacat Pak Haji Yasin ge. Emang kan abdi juga dia. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Sakitu abdi teh kan Allahu akbar. Naik rakaat kedua dilanjut wamtajul yauma ayyuhal mujrimun sampai akhirnya beres salat subuh saya salaman sama istri. Tiada hari yang indah kecuali kita hari bermaaf-maafan dengan orang yang serumah. Sebab yang paling berat dakwaan di akhirat teh suami ka istri, istri ka suami. Anak ka kolot, kolot ka anak tuh. Saya salaman ke anak. Beres salat subuh Pak Haji bojo abdi nyarios kieu. Dinten enjing mah. Kumaha kitu? Ka masjid. Ka masjid deui we. Ceuk abdi kenapa? Lila teuing. Teu boga pikiran. Cenah kitu bojo abdi. Sampai seperti itu. Oh, makanya di sini dalam posisi mana kita harus panjang, dalam posisi mana kita harus pendek. Coba kalau dilanjut sejarahnya, Nabi menyuruh kalau kita sholat sendiri boleh, tapi kalau kita memimpin makmum singkat-singkat saja kata Nabi, yang ringan-ringan saja. Maksudnya gitu ya, jaga hati, jaga patuangan makmum. Sebab ari kula parama jelema lain ikhlas. Leres teu? Marah namun kula parama. Nah itu. Jadi wihdiah kanu tadi sakali deui mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema ngaji dinten ieu teu melebet tema atau 11 kirang uyos. Daya acara deui Pak. Daya. Alhamdulillah. Judul ngaji dina dinten ieu ngaji we punten bajinya keuneuh hari isina mah da sering dibahaskeun pertemuan kita sering. Urang ngangge judul ceramah dina dinten ieu judulna telat. Naon cenah Bu? Telat, garis miring terlambat. Punten ka panitia, ieu mah sanes terlambat halal dihalah sanes maksudna. Kajian hari ini judulnya telat. Saya memberikan contoh. Dalam sebuah keterangan diungkapkan, kelak di akhirat akan ada manusia yang digendeng dan diseret oleh malaikat Allah. Ngaji teh. Macam pelinggil. Fokus. Dituntunkah orang ini? Masih belum jelas. Atau diseretkah orang ini oleh malaikat? Nanti kita lanjutkan. Manusia ini digendeng oleh dua malaikat. Dibawa kemana? Dibawa ke neraka jahanam. Ini judul ngajina telat, malah hubungannya jeung eta mungkin elang buka. Sabab ieu oge teh acan dibuka tuh jeruk sareng anggur. Mungkin ngantosan ustaz cenah kitu.
Digendeng ke mana saurna ibu? Neraka jahanam. Upami digabungkeun asa kudu pantes ari ka neraka digendeng mah. Rupina teh dikumaha? Digusur nu pantes mah. Diseret orang ini masuk neraka. Timbul pertanyaan, ini makanya dicampur sareng gaya dakwah we. Seorang yang tidak berimankah dia? Jelas dia seorang yang beriman. Tidak pernah sholatkah dia? Subhanallah taraka kantun. Tomboro nu pardu nu sunat ge dipigawe. Ku getol-getol na sholat subuh ge nepi ka 7 rakaat. Ceuk bahasa. Tidak pernah berpuasa kah? Tomboro nu pardu, nu sunnah pun tidak pernah dia tinggalkan. Tidak pernah berzakat, infak, sedekah, tomboro anu wajib, nu sunnat dia taraka kantun. Timbul pertanyaan di benak jamaah yang hadir dengan tema telat ngaji dinten ieu. Judulna telat ya bukan nama. Apa yang membuat orang tersebut digendeng dan diseret oleh 2 malaikat menuju neraka jahanam? Jejeritan cenah ieu jalmi. Kunaon urang make digusur, kunaon urang mari make diseret, padahal urang mati membawa iman, padahal saya mati dalam keadaan Islam, padahal saya turut terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ibadah saya laksanakan, jangankan yang fardu, yang sunnah pun tidak pernah saya tinggalkan. Sampai di bibir neraka jahanam, jurang. Sampai di bibir neraka jahanam orang ini meronta dan menjerit, tapi malaikat tetap menggusurnya. Sebab malaikat mah dari pasihan rasa. Tingali dina Al-Qur'an sok diaos-aoskeun ku kiai oge surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallah. Malaikat petugas Allah di neraka maghiladun syidadun, jeung urang Sunda mah bengis. Saklek tidak bisa dinego. Kenapa malaikat tidak diberikan akal, tidak diberikan logika, juga tidak diberikan rasa? Lamun dibere eta bisa dilobi cara di dunia. Batu panggung berarti nah gitu. Malaikat tidak bisa seperti itu, dan malaikat tengartieun duit. La ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Contoh tadi, mun malaikat diciptakan dina kaayaan ruku sambil membaca subhana rabbiyal azim, malaikat tidak pernah berkhianat kepada Allah. Cengkat dina rukun apalagi berhenti bertasbihnya, can kiamat mah. Mun malaikat diciptakan dina kaayaan sujud sambil membaca subhana rabbiyal a'la, sampai hari ini cuma kita tidak melihat malaikat tetap bersujud dan tidak berhenti membaca subhana rabbiyal a'la. Kapan berhentinya? Kelak lamun kiamat. Itulah malaikat. La ya'sunallah, ghiladun syidadun la ya'sunallah. Tetap digeser sanajan ceuk ieu jelema. Pak atuh Pak, mun urang mah kitu meureun ka petugas teh. Cing atuh Pak, abdi teh cing karunya da abdi teh sok salat sok nanaon, malaikat tidak bicara. Digusur eta jelema teh. Jadi lamun make bahasa abdi tidak berperi ke malaikatan. Oh gitulah ibaratna. Ras-rasan cenah kitu pada geus tugasna di Allah. Sampai ke bibir neraka jahanam. Ini mudah-mudahan di acara halal bihalal ini ada ilmu, ada kajian yang bisa menjadi bahan tafakur untuk kita. Amin Bu. Bahkan bisa nantinya diamalkan oleh kita. Entah cek abdi apapun acara itu hanya kemasan. Terus ini mah tolak yang musadena. Sampai nyampe di bibir neraka jahanam. Kata orang ini, aku akan dibawa kemana? Malaikat menjawab, neraka. Aku ini tukang sholat. Ongkoh cek ustad, cek guru-guru ngaji dina acara sholatnya bakal nyafaatan, bakal nulungan syariatnya. Bahkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalawatil khamsi. Idza shalahat shalaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Hal yang paling pertama ditanyakan oleh Allah bukan setinggi apa pangkatmu, bukan seluas apa tanahmu, bukan semegah apa rumahmu, bukan semewah apa kendaraanmu, bukan secantik apa istrimu, bukan segagah dan setampan apa suamimu, bukan sebanyak dan sesukses apa anak-anak dan keturunanmu. Tapi yang pertama ditanyakan oleh Allah, sholatmu yang 5 waktu kalau yang Islam. Beres urusan sholat, beres kata Nabi urusan yang lain. Kacau urusan sholat, kacaulah urusan yang lainnya. Cek ieu jelema pan abdi teh sok sholat. Ngadenge katerangan dina ngaji sholat teh bakal nulungan, sholat bakal nyafaatan. Mana atuh
atuh ieu teh sampai seperti itu. Malaikat terus membawa orang tersebut ke bawah neraka jahanam. Makanya cening jarokna teh 70 tahun perjalanan hidup di dunia baru sampai ke dasar. Itu dalam-dalamnya neraka itu begitu. Ia jalmi semakin mengelupas kulitnya. Ia jalmi semakin terasa panas yang sangat luar biasa. Dia meronta, tolong aku, tolong aku. Setelah dia sampai kakinya di dasar neraka jahanam, ini sudah mulai melepuh, Pak. Tapi Allah hidupkan. Pada hari siksaan di neraka gitu, tinggal di surah Al-A'la. La yamutu biha wala. Kadang ulah kaget. Siksaan di dunia ada endingnya. Sekali lagi, siksaan di dunia mah aya tungtungna, disebut maut. Seseorang divonis di penjara, kalau sudah mati, oh ini masa tahanannya belum habis, banyak bangkereng di tengah di penjara. Habis kan kalau sudah mati, sekalipun masa tahanannya masih banyak. Tapi siksaan di akhirat tidak. Allah hidupkan, Allah utuhkan bentuk tulangnya seperti manusia begini. Allah bungkus dengan kulit, matanya Allah jadikan lagi dan lain sebagainya. Lalu Allah masukkan ruh, hiduplah orang tersebut. Lalu disiksa, hancur lagi, Allah bentuk lagi, nyawanya dimasukkan lagi. Begitu dan begitu siksa di neraka. Makanya dikatakan la yamutu biha wa la yahya dalam surah Al-A'la. Cek orang Indonesia mah tidak hidup, tidak mati. Cek orang Indonesia mah hidup segan, mati tak mau. Cek bahasa orang Sunda mah diganggayong. Asal dapat jauhnya. Bahasa Sunda aja bahasa Indonesia itu diganggayong entah berasal dari mana saya gitu nyamongan diganggayong cek orang Sunda. Kidul. Kalau bertepucukan ke hanap akaran gitu nih orang Sunda mah diganggayong. Panitia mah budak ayeuna mah keun bae kalau bertepucukan ke hanap akaran ge dicangkok di tengah-tengah. Gitu. Sampai kakinya mah apa meniti kakinya itu sampai di alas neraka jahanam di bawah. Setelah 70 tahun dia berjalan bersama malaikat digusur dari atas ke bawah. Setelah sampai di bawah dia menjerit, melihat kulit kakinya mulai copot. Dia merasakan panas yang hebat. Malaikat, aku bukan seorang yang pembangkang dengan hukum-hukum Allah. Malaikat diam. Adakah yang ingin menolong aku? Di dalam neraka dia berucap seperti itu. Berapa kesuna ya? Kuruduk teh cenah ibu, bapak, tiluhur. Ye punten upami contohna pamagat dalam bidaminan pamagat. Walaupun syukurna ibu-ibu ya. Ngan abdina wujudna pamagat. Kuruduk teh cenah aya aki-aki lempang leng-leng tiluhur teh kahana. Ya di lempang aki-aki teh punten ya, punten. Dicelet kahana terus kahana. Dengan wajah yang lusuh, dengan wujud yang tidak tegap, dengan jalan yang lambat. Melambaikan tangannya kepada orang yang menjerit meminta tolong. Padahal sudah 69 tahun lebih. Sehari lagi 70 hari sudah sampai ke dasar neraka 70 tahun. Maka ada seorang yang tua renta dengan wajah yang lusuh, dengan dandanan yang subhanallah, naudzubillah, seadanya mungkin seperti itulah kalau dibahasakan dengan dakwah. Maka dia melambaikan tangannya, ayo ikut bersamaku. Ini di dalam neraka. Akan kuangkat kau ke sana dengan izin Allah. Lalu orang ini bertanya, man anta? Siapa engkau? Sekali deh, jelema anu geus digusur ku malaikat bertanya, ka aki-aki anu bongkok, bari lusuh, bari telat, bari leng-leng, panjudulna ge telat. Telat datangna. Ayo ikutna. Ini orang bertanya yang di neraka, man anta? Anda siapa? Kalau laki-laki, bapak siapa? Kalau ibu-ibu, ari nenek teh saha? Lempang nepi ka hese tapi turun maksakeun ka dieu. Tanaga kurang tapi berjuang nulungan abdi. Anda itu siapa? Kakek yang tua renta ini menjawab, aku adalah sholatmu. Ibu, hari ngaji kita abdi masuk teu ngeunah dahar mun eueuhna naon mah kana. Jadi mengaji asa kana diri abdi mah. Man anta? Siapa engkau?
Aku adalah sholatmu nak. Kenapa kau datang dalam keadaan dandanan yang lusuh dan wajah yang maaf kusam? Karena kau di dunia ketika sholat tidak pernah merapihkan dandananmu padahal menghadap Allah. Diondang ku wali kota mapan ngenteng deui. Tebak dan Terus sepatu teu matching jeung baju pan ganti deui. Kancing rek coplok buru-buru dipageuhan deui. Diundang ku bupati, tapi orang kabupaten dandanan kudu rapi. Protokolnya hebat. Tapi sadarkah ketika ada orang yang memanggil itu undangan dari Allah? Hayya 'alas shalah. Pernahkah kita berdandan dengan baju yang paling bersih dan paling rapi? Kalau harga yang paling mahal yang kita punya, belum pernah kita seperti itu. Rek apel kakak bogoh mapan gening ibu make minyak wangi. Rek onangan ibu-ibu ningtos naik angkot maju 50 meter, poho minyak sengit dan dices-ceskeun tapi katurun heula tina angkot. Balik deh ka iman, tapi belum pernah kita menghadap Allah dengan wewangian yang semerbak seperti itu. Lalu kenapa wajahmu lusuh? Kau memang sholat, tapi wudu'mu tidak kau jaga. Jadi dia Pak, ganteng gelis make sing, jenis kulit make sing, cahaya wudu, cahaya sholat tetap berbeda. Sahabat Bilal dulu sekalipun hitam, tapi cahaya iman, cahaya wudu dan cahaya sholatnya subhanallah. Saking solehnya sahabat Bilal, ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan surga, Nabi mendengar suara sandal. Nabi bertanya kepada malaikat, suara sandal siapa itu ya malak Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu suara sandal sahabatmu wahai Rasulullah. Siapa? Sahabat Bilal. Padahal seorang budak belian. Punya amalan apa Bilal sampai suara kakinya terdengar di surga? Bilal teh ibu boga amalan tara tinggalin sholat tahiyatul masjid. Bahkan Bilal punya amalan tidak pernah batal wudu. Subhanallah. Membangsa Indonesia nu alal Islam boga amalan teu batal wudu. Abi yakin Pak Haji, Indonesia aman. Tidak mungkin korupsi kalau tangannya sudah suci dan dibersihkan. Mau mungkin tunga teu jeung tujang tajong kana teutuah teu dosa kalau merasa tangannya sudah didoakan dan dibersihkan dan kakinya pun sudah dibersihkan dengan sentuhan air wudu. Keperawanan seorang perawan pun akan terawat dan terjaga kalau dia punya wudu. Coba lamun aya nu apel, kabogoh awewe teh boga wudu. Moal terjadi apa-apa dengan keberkahan wudu. Ketika yang apelnya ingin pegangan tangan, istrinya menjawab, Kakang Prabu, bukan gitu kalau bobogohan mahmud. Ada apa Adinda? Bukan hari ngeserai anak incu, apa bapak siap? Kayak naon indung siap, eta hari pun incu. Dengan incu nah yang lang-layangan itu kaki siapan gitu urang. Tapi sopan kumaha incu teh. Da urang na mere contoh teh bener. Cek kabogoh awewena hasrat hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai syahwat wanita itu 9, syahwat laki-laki 1. Leuwih menggebu-gebu maaf di apelan hayang bergandengan tangan. Tapi mohon maaf, abdi dijaga, dilindungi. Atau nabi cek bahasa Sunda mah, tapi punten abdi gaduh abdas. Sok bangor nalalaki pasti insaf dan berpikir, iya pamajikan dengan mah dijaga nage ku sentuhan air wudu. Mun wudu didawamkeun, diamalkeun insyaallah. Kalaupun kita mati punya wudu, Allahu Akbar, eta teh rada sangeut. Amalkeun wudu. kamu usum tiris. Kamu sum tiris ayeuna. Sum tiris ayeuna mah pan disalakeun tanaman ngisang ge asa tepi asa henteu. Ku tiris-tirisna di abdi. Subhanallah. Balik lagi. Kenapa wajahmu pun lusuh? Karena kau wudu di dunia tidak tertib, tidak rapi dalam berwudu. Pertanyaan terakhir. Aku menjerit dari padang mahsyar sana di atas. Tapi kenapa kau datang setelah aku berada di dasar neraka? Jawaban yang terakhir ini tema kaji kita. Sebab kau dalam melakukan ibadah sholat
selalu di akhir waktu kau laksanakan. Terlambat. Tapi kan baik telat-telat oke tetap dijahit. Dengan anak kaula gitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang telat. Amin. Amin. Ya Robbal. Tuhnya ieu teh ngaji teh salid tapi teu geunah ngaji teh sabenerna itu. Karena ieu teh tuh mangkaning pada melan urang. Geus adan ge ning lohor bari teh ka mana we. Jam 12:30. We jam 1. Entos 1:30. Da jam 2 ge lohor keneh bucu kalem we mah tisul lah. Entos teh liwat datang di waktu asar, da isukan ge aya deui lohor mah. Engke ge di akhirat telat. Ari janji mah pasti bakal nulungan, bakal nyapaatan. Karena dunia ini menanam, akhirat memanen. Pasti ari panen mah ngan perkara mono jeung henteu, berharga jeung henteu, barang panenanana berkualitas atau tidak sebetulnya sudah digambarkan. Namun ibarat ujian THB namanya, bocoran soalnya sudah ada, bocoran jawabannya tidak soal, tapi sulit untuk kita amalkan. Seperti bocoran pertanyaan di jero kubur geus dibocorkeun di ayeuna keneh ge. Tapi banyak katanya umat Nabi yang akan mengalami siksa kubur. Bukan tidak sholat tidak ngaji. Salah satu alasannya teu apik di mana bebersih. Jorok kahampangan itu komo lamun ngadeg keneh mah budak leutik wajar. Lamun kahampangan bari nyarange nanti hang telepon. Ya, disebut lagi can balik. Tapi ari budak umur 50 kaluhur mah lain can balik nu kitu mah teu balik gitu. Lain can balik kan teu balik gitu. Orang ini menangis. Lalu aku harus bagaimana? Kakiku sudah rusak. Kata kakek-kakek yang tua renta ini, tetap karena aku sholatmu, aku hasil perjuanganmu, aku tanamanmu ketika di dunia. Aku amaliyahmu, sesuai dengan janji dari Allah, aku tetap akan memberikan syafaat kepadamu. Maka diangkatlah ibu, bari leng-leng cenah diajain di neraka tadi. Karena kebiasaan kita di dunia ini selalu menunda waktu sholat. Sakit itu memang banyak Pak Haji, tapi mudah-mudahan sih jadi bahan pemikiran untuk keluarga besar Republik, termasuk untuk saya pribadi. Banyak dosa yang saya lakukan, banyak waktu sholat yang saya anggap sepele dan saya anggap enteng. Tapi manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia yang hebat bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Ditambahan ku abdi Pak Haji, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Manusia nu hebat di mana manehna merasa salah atau terjerumus kepada lembah salah, cepat-cepat dia ingat Allah, cepat-cepat perbaiki kesalahannya. Fastaghfiru lidzunubihim, tadi sesuai yang disampaikan, cepat beristighfar kepada Allah. Barokah istighfar itu dua yang paling dahsyat. Satu, siapa orang yang berbanyak istighfar, maka Allah akan hapuskan noktah-noktah hitam di dalam hatinya dan Allah akan bersihkan dosa dan noda yang telah dia lakukan. Dua, barang siapa yang memperbanyak istighfar, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan membuka kelancaran datangnya rezeki kepada kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Beristighfarlah dalam setiap situasi dan kondisi. Beda bisina halal dihalal eta, silih hampura, silih maafkeun, silih elingan, silih pepelingan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan sholat kita yang sudah diterima oleh Allah, kesalahan, kehilapan, kealpaan yang kita lakukan, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut Pak, takut. Kita memohon kepada Allah, mohon panjang umur. Amin. Mohon kesehatan, mohon kecukupan rezeki dan bekal hidup, amin. Sehingga kita malu kalau besok kita mati, sepertinya kita belum pantas. Saya belum pantas karena saya masih banyak dosa. Saya belum pantas karena amaliyah yang saya lakukan belum tentu bermutu dan berkualitas. Makanya di penghujung ceramah ini kita memohon kepada Allah,
Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Pertama, kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah. Kalaupun kita mati, semoga tertebus kesalahan-kesalahan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hayu gerak saradia mengpengker hirup di dunia. Amal kersam perenjaga di akhir moal sulaya. Gening maut ngadodo borosok di poho datang nate merenya ngadadak teu aya tempo. Ngadadak teu aya tempo. Lain meureun lain sugan da ieu mah kanyataan. Kabeh pasti ngarandapan. Gening awak urang pisan. Gening awak urang pisan. Gening ieu teh sakarat dicabut ku malaikat. Nyawa ngangseg mapai urat. Teu aya daya kelumpat. Teu aya daya kelumpat. Mangga astagfirullah Rabbal baraya. Kurang bayangkeun awak kurang nawe jadi bayang. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Coba pun awak kurangnya sekian aja. Ngajolopong dirurumpan diriung di tarungkulan. Logodor datang pasaran. Entong lila sosonoan. Entong lila sosonoan. Geus waktu ninggalkeun lembur menuju ka jero kubur. Menang ngali tos diukur mahi keur badan sakujur mahi keur badan. Hiji deui nyanaon anu dibawa duit tawa raja kaya. Menang ngumpul tea belaan nipu pasea. Belaan nipu pasea. Ayo astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya.
Berjam-jam orang di bandara menunggu keberangkatan. Kenapa sampai menunggu? Takut terlambat. Berjam-jam orang mengantri tiket di kereta. Kenapa mereka berjam-jam rela menunggu sampai tidur di kursi stasiun? Jawabannya takut terlambat. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, ketika adzan dan qomat berkumandang, kita tidak pernah bergegas dengan bahasa takut terlambat menghadap Allah. Mudah-mudahan jadi tafakur untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.